Baik, kembali lagi di channel Story. Pada Story. kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi yang jelas dalam keadaan sehat terbaru ya. seputar tenaga Mari honorer. kita simak Informasi ini kami kutip dari sebagai laman berikut. website cpns.com. Informasinya yaitu pernyataan terbaru Menteri Anas bisa bikin honorer senyum, non ASN bergembira ria. Alhamdulillah. Simak informasinya baik-baik. cpns.com Balikpapan, Menteri Perhubungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdul Azwar Anas memberikan sinyal baik bagi para tenaga honorer atau non-ASN. Pernyataan Menteri Anas yang disampaikan pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di Balikpapan, Jumat 24 Februari 2023 menjadi pertanda pemerintah tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023. Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita, pemerintah sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN, ujar Menteri Anas dalam acara Rakernas APPSI di Balikpapan, Jumat 24 Februari 2023. Selanjutnya, Menteri kelahiran 6 Agustus 1973 itu mengatakan pemerintah berupaya agar tidak ada pemecatan tenaga honorer. Kita, pemerintah, sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena teman-teman non-ASN ini berjasa, ujar Menteri Anas dikutip dari situs resmi Kemenpan-RB. Selain bersama APPSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Honorer sudah banyak berjasa. Lebih lanjut, pada Rakernas APPSI itu, Menteri Anas menilai tenaga non-ASN atau honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar JPKN. Dari jumlah tersebut, 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian PPK. Anas mengakui memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN. Faktor di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu, ujarnya di hadapan para gubernur yang hadir di Rakernas APPSI. Disampaikan bahwa Kementerian PAN-RB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, APKASI, APEKSI, serta BKN terkait hal tersebut. Dikatakan penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, namun perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Menteri Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN. Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN, ungkap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Mas Anas menjelaskan, atas berbagai analisis penyelesaian masalah ini, ada alternatif penataan tenaga non-ASN dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan. Namun, Anas mengingatkan, alternatif ini belum sepenuhnya final. Menteri PAN-RB masih ada mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN atau honorer. Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden, tegas Menteri Anas. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.